menuliskan sebuah kisah virus di dunia. Namanya corona, berasalnya dari Cina. Sekarang dia... Terus terang kita miris ya, karena di saat sudah sekarang angka kita punya 53 kasus, masih ada yang berpikir bahwa itu rekayasa tenaga medis lagi. Jadi dianggap itu tenaga medis yang mengada-ada dan dianggap bahwa kita mau menakut-nakuti masyarakat seperti itu ya. Jadi cobalah bayangkan kalau kita di posisi mereka yang keluarganya terkena COVID. Mereka nggak bisa ketemu sama anak istri, bahkan kalaupun meninggal nggak bisa dilihat sama orang tua, nggak bisa dilihat sama anak istri. Jadi tolong sekali, tolong jaga diri masing-masing, karena ini virus sama seperti flu. Ibarat flu, kalau bayangkan aja kalau satu orang di kantor, di ruangan kita itu flu, kita juga bisa kena flu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman, saya mohon maaf sekali karena terkait dengan kendala teknis sinyal kita kemarin, sehingga kita tidak bisa utuh menjelaskan terkait dengan mewaspadai transmisi lokal COVID-19 di Banda Aceh bersama Kak Amanda Yuvika. Tapi saya sudah mencoba menghubungi kembali Kak Amanda dan beliau bersedia untuk bisa kita saling berdiskusi terkait dengan mewaspadai transmisi lokal itu melalui aplikasi Zoom, dan sudah saya rekam dan kita bagikan melalui akun ini karena ini saya pikir penting sekali untuk kita pahami bersama, untuk kita bisa saling memproteksi diri dan menjaga diri kita masing-masing agar kita tidak menyebarkan dan tidak menjadi pasien selanjutnya, dan kita bisa terbebas dari pandemi COVID-19. Bergabung bersama kita Kak Amanda Yuvika. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran. Beliau juga bekerja selain menjadi dosen, itu juga dokter umum, dan juga saat ini menjadi wakil Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 di Indonesia. Apa kabar Kak Amanda? Baik, alhamdulillah Bang Erlanda. Baik, alhamdulillah. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa Kak Amanda ini adalah lulusan dari S1 Fakultas Kedokteran Indonesia, dan juga S2 beliau itu di jurusan International Health di National Yang Ming University Taiwan. Kak Amanda, ini terkait dengan transmisi lokal di Banda Aceh. Ada peningkatan yang luar biasa terjadi di Banda Aceh. Kasusnya sudah 53 untuk konfirmasi, dan juga ada lebih kurang 20 orang yang memang sudah dinyatakan sembuh dan 2 orang yang meninggal dunia, seperti itu. Bagaimana tanggapan Kak Amanda terkait dengan transmisi lokal ini yang terjadi di Aceh? Ya, jadi memang pada awal-awal kasus di Aceh itu memang semuanya kasus impor ya, dalam artian semua yang menderita itu ada riwayat bepergian keluar kota. Tapi mulai dari kasus ke-23 kalau saya nggak salah, jadi itu awalnya ada pasien yang keluar kota kemudian terkena COVID, dan setelah kita telusuri kontaknya, kemudian orang-orang terdekat beliau juga positif menderita COVID-19. Ini yang kemudian kita sebut transmisi lokal, ketika seseorang yang tidak bepergian pun tidak keluar kota kemudian juga terinfeksi, seperti itu. Jadi memang di Aceh sudah terjadi transmisi lokal. Jadi kalau dulu kita tuh biasanya mencurigai atau melakukan screening terhadap orang-orang yang baru pulang dari luar kota, nah sekarang ya semua kita sudah memiliki risiko yang sama karena sudah terjadi transmisi di dalam wilayah Provinsi Aceh sendiri. Oh, artinya transmisi lokal itu bukan terjadi karena pasca Lebaran ya kayak, tapi sudah terjadi memang jauh sebelum Lebaran sudah ada transmisi lokal ya kayak. Nah, sebelum Lebaran itu kan kita memang pemeriksaannya itu masih minim sekali. Jadi kita hanya melakukan pemeriksaan secara pasif, dalam artian ketika ada pasien yang sudah sakit, kemudian dirujuk ke rumah sakit, kemudian kita baru melakukan pemeriksaan dan menelusuri kontak terdekat. Tapi memang pada saat itu semua kontak dari pasien-pasien yang dari pertama sampai ke-20 itu memang tidak ada, alhamdulillah tidak ada yang terkonfirmasi positif ya. Termasuk pasien yang pertama sekali meninggal itu yang dari Aceh Utara, itu alhamdulillah keluarganya semuanya negatif. Tetapi kemudian baru-baru ini kita juga sudah meningkatkan pemeriksaan, dalam artian kita sudah melakukan swab massal, kita juga lebih aktif lagi melakukan pemeriksaan untuk mereka yang baru pulang dari luar kota, juga bagi mereka yang mau berangkat ke luar kota, itu kan karena ada beberapa syarat untuk keluar kota adalah untuk melakukan pemeriksaan ya. Jadi kemudian kita menemukan kasus-kasus baru seperti itu. Makanya kemudian kalau dibilang ada hubungan sama Lebaran mungkin kurang lebih berhubungan juga ya, karena selama bulan puasa kan memang lalu lintas masyarakat Aceh itu kan memang tidak terlalu
banyak yang keluar kota ya, karena kita kebiasaan kan bulan puasa memang di tempat sendiri. Tapi kan bulan Lebaran kemarin juga banyak yang mudik, walaupun sudah ada larangan mudik. Dan bisa jadi yang mudik ini baru datang dari daerah yang transmisinya itu yang jumlah kasusnya itu lebih banyak, seperti Sumatera, Medan atau Jakarta, dan kemudian membawa virus ini ke Aceh dan kemudian menularkan kepada anggota keluarga mereka yang kemudian kita sebut dengan transmisi lokal. Gitu. Orang yang paling beresiko terkena transmisi lokal ini gimana Kak? Ada nggak maksudnya ciri-ciri dalam konteks apakah karena antibodi tubuh dia atau imunitas tubuh itu kurang baik, kurang bagus seperti itu, atau konteksnya adalah dari segi jumlah usianya juga mungkin sudah tua seperti itu sehingga rentan terkena COVID, atau gimana Kak? Transmisi lokal ini kan bisa terjadi ke siapa saja seperti itu Kak ya? Iya, benar. Jadi kalau untuk virus ini ibaratnya flu ya, semua bisa kena. Jadi virusnya, kalau ditanya siapa yang paling beresiko, itu orang-orang yang kontak dekat dengan mereka yang lebih dahulu terinfeksi. Jadi makanya kemudian kalau ada yang baru pulang dari luar kota, apalagi dari daerah merah, kalau kita bilang ya zona merah, itu memang sebaiknya melakukan isolasi diri dulu. Jadi jangan berinteraksi terlalu dekat dengan anggota keluarga. Nah, kalau virus ini kemudian masuk ke tubuh orang yang dewasa muda lah ya, yang kayak Bang Erni sehat, insya Allah ya Bang ya. Jadi itu biasanya tidak akan menimbulkan penyakit. Jadi virusnya masuk di dalam badan, tapi paling kalau memang sakit tuh batuk pilek ringan. Nah, tapi kalau kemudian virus ini masuk ke orang-orang dengan daya tahan tubuh rendah, termasuk orang tua ya, yang usianya di atas 50 lah kalau kita bilang, itu biasanya akan menimbulkan gejala yang lebih berat, bahkan bisa menyebabkan pasiennya meninggal. Nah, itu sebenarnya kita takutkan. Juga pada anak-anak. Nah, di Indonesia ini anomali juga ya kalau saya bilang, karena di luar negeri itu jumlah COVID-19 pada anak rendah sekali. Kita tinggi. Ya, kita tinggi. Sampai kemarin itu lebih dari 500 orang anak sudah terkonfirmasi menderita COVID di Indonesia. Dan dari beberapa penambahan kasus di Aceh belakangan juga kan ada anak-anak ya termasuk di dalamnya gitu. Jadi dari 53 itu ada anak-anak yang kena kayak kasus. Iya. Usianya boleh disebutkan mungkin kisaran berkisaran ada dari balita dari umur 2 tahun sampai 16 tahun. Jadi umur 2 tahun positif COVID di Aceh. Iya. Jadi terkenanya dari orang tuanya Kak atau orang tuanya enggak? Dari orang tua. Jadi makanya kita bilang itu transmisi lokal ya. Nah, juga orang tua kan. Jadi kebetulan 2 pasien kita yang meninggal kemarin memang ya kita kategorikan di atas 50 lah ya. Dan dengan kondisi penyerta. Jadi ada penyakit lainnya. Jadi misalnya seperti diabetes atau misalnya hipertensi ya. Jadi itu kemudian memperberat keparahan atau derajat penyakitnya. Jadi kalau siapa yang bisa terinfeksi, semua kita bisa. Tapi apakah kemudian dia menimbulkan gejala atau tidak, nah itu tergantung kondisi imun seseorang. Terjadi ledakan terhadap kasus COVID-19 ini pasti akan sangat kewalahan seperti itu Kak Amanda. Ya. Kak Amanda, ini terkait dengan apa ya? Kita juga nggak mau menimbulkan sebenarnya keresahan ke masyarakat atau menimbulkan parno berlebihan seperti itu. Tapi memang cara yang terbukti ampuh untuk mencegah COVID-19 itu utamanya apa Kak? Dari segi kesehatan Kak? Jadi kan seperti mungkin teman-teman juga udah tahu bahwa COVID ini kan menyebarnya lewat droplet ya. Jadi cairan yang keluar pada saat kita batuk, bersin, atau bahkan bicara. Jadi cara menghindarinya ya memang menghindari droplet itu. Pakai masker, jaga jarak ya. Kenapa kemudian himbauannya adalah jaga jarak? Karena kan droplet itu kan berat ya, nggak mungkin muncrat jauh gitu. Jadi itu salah satu cara. Kemudian juga dengan menggunakan masker. Jadi ketika kita menggunakan masker, bahkan masker kain pun, ketika kita bersin, itu kan kita melindungi orang dari bersin kita. Atau ketika orang lain bersin, kita pun terlindungi dari bersinnya orang, seperti itu. Jadi terus terang kami tenaga medis miris ya, melihat saya pribadi selama ini kemana-mana gitu, kayak ke pasar atau misalnya di SPBU itu, jarang melihat orang nggak pakai masker itu sedih ya, karena mungkin dia merasa ya nggak apa-apa, tapi dia secara tidak sadar mungkin orang lain justru yang
terkena atau terdampak dari kelalaian kita gitu. Jadi padahal kan ya memang tidak nyaman menggunakan masker itu, tapi kan ini untuk kebaikan semua ya. Karena di beberapa negara yang sudah sudah bebas lah kita bilang dari lockdown, mereka dengan mengikuti aturan untuk tidak keluyuran rumah kalau tidak penting, kemudian menggunakan masker, itu mereka terbukti bisa menurunkan, bisa meredam virus gitu. Karena kan namanya virus ini dia ada waktunya, dia akan mati di dalam tubuh si yang sakit. Jadi kalau si yang sakit itu nggak kemana-mana, terus dia patuh menggunakan masker, dia tidak menularkan ke orang, berhenti di orang itu saja. Tapi karena kita nggak patuh, kita keluar rumah kemana-mana, dan kita nggak menggunakan masker, pindah dari orang yang satu ke orang yang lain. Jadi nggak selesai-selesai ini, berlama-lama kayak sekarang. Karena memang ironinya pemerintah sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya preventif, bahkan ada peraturan wali kota terkait penggunaan masker itu jadi wajib seperti itu Kak. Tapi memang kembali kepada kesadaran ya masyarakat ya Kak. Mereka mungkin menganggap abai dan tidak mau menggunakan masker. Kak Amanda, ini pertanyaan terkait ini mungkin Kak Amanda. Terkait yang PCR atau rapid test seperti itu. Ini kita untuk meluruskan ke publik bahwa banyak sekali publik yang mungkin tidak mengetahui sebenarnya mereka mungkin tanpa gejala seperti itu. Dan mereka mungkin kepingin untuk mengecek seperti itu. Tapi kan konteksnya untuk kita bisa swab atau PCR atau juga rapid test itu kan mungkin untuk meluruskan ini. Karena beranggapan bahwa rapid test itu gratis seperti itu. Kan? Padahal jumlah rapid juga alatnya terbatas. Dan itu diprioritaskan untuk mereka yang memang sudah kontaksi PDP ya Kak ya? Pasien dengan pengawasan atau seperti apa Kak rapid test itu? Nah, jadi sebenarnya untuk perbedaannya kan yang satu yang PCR ini, dia kan periksanya itu kita mengambil cairan atau mukosa, mengambil cairan dari saluran nafas ya. Yang kita lihat adalah virusnya, ada nggak RNA virus di dalam cairan itu. Itu yang dimasukin ke dalam hidung ya Kak ya? Iya, yang di sosial media dimasukin ke hidung jadi gitu kan? dimasukin, dicolok hidungnya sama dicolok di mulutnya. Nah, itu adalah standar pemeriksaan COVID, karena kita bisa langsung lihat virusnya ada atau enggak. Nah, sementara si rapid test itu ada beberapa tipe, ada beberapa jenis sebenarnya, tapi yang dipakai di Indonesia itu kebanyakan rapid test yang mendeteksi antibodi akibat infeksi COVID. Jadi kalau kita terinfeksi virus apapun, tubuh kita itu akan membentuk antibodi namanya. Jadi sebagai bentuk pertahanan tubuh. Nah, kemudian antibodi ini yang dideteksi sama si rapid test. Kendalanya adalah antibodi ini terbentuknya lama, butuh waktu 5 hari sampai seminggu. Jadi kalau rapid testnya katakanlah reaktif, kita nggak bilang positif ya, kita bilang reaktif, berarti udah terbentuk antibodi, bisa jadi udah 5 hari infeksinya. Itu sudah terlambat karena virusnya udah bisa jadi udah nggak ada lagi. Bisa jadi pasien udah sembuh, tapi masih terdeteksi dengan rapid. Belum lagi rapid test ini, kadang-kadang kalau virus infeksi virus dengue, virus demam berdarah, karena dia mirip-mirip jenis virusnya, itu juga bisa hasil reaktif. Padahal orang itu nggak pernah terinfeksi corona, tapi terinfeksi demam berdarah gitu. Nah, jadi memang kita tidak rekomendasi untuk rapid test. Nah, di pemerintah, ini saya mungkin sekedar meluruskan ya, karena kan banyak simpang siurnya, katanya pemeriksaan gratis, tapi kok katanya kalau naik pesawat mesti bayar gitu ya. Nah, jadi sebenarnya pemeriksaan PCR ini kan semuanya berbayar. Kenapa berbayar? Karena alat PCR itu kita harus beli. Kemudian untuk periksa PCR itu ada reagennya, kemudian ada barang habis pakainya, ada pakai baju APD itu lengkap karena begitu selesai periksa itu harus dibuang. Nah, itu kan kita harus ada yang belanjanya gitu, harus kita penuhi modalnya untuk setiap pemeriksaan seperti itu. Nah, kemudian kita bekerja sama pemerintah kota, sejauh ini sama pemerintah kota Banda Aceh, dan Aceh Besar juga sudah mulai penjajakan untuk pemeriksaan, terutama dengan lab di Unsia ya. Jadi kita kerjasama dengan pemerintah kota untuk melakukan pemeriksaan massal di Aceh. Caranya gimana? Kita mengambil sampel minimal. Jadi kita dari jumlah penduduk Aceh yang 256.000, kita ambil target sekitar 0,5 sampai 1%, sekitar 1.300, kita periksa acak. Kenapa harus diacak? Karena itu untuk memenuhi kriteria representatif kalau dari penelitian ya. Karena kalau kita ambil orang-orang itu aja, daerah-daerah itu aja kan nggak representatif untuk semua. Metode samplingnya ya?
Ya, jadi sampelnya itu kita lakukan di tiap-tiap puskesmas. Kita ambil karena di puskesmas itu kan mewakili kecamatan ya. Jadi kita harapkan itu mewakili kecamatan di Banda Aceh. Kita ambil kelompok beresiko tinggi, misalnya orang-orang yang dengan riwayat perjalanan, kemudian orang-orang yang usia di atas 50 tahun, kemudian tenaga kesehatan kita periksa. Nah, itu pemeriksaan itu tidak dipungut biaya kepada si orang yang diperiksa. Kenapa yang bayarin, yang beliin itu semua reagen, yang bayarin APD itu pemerintah kota. Nah, kenapa kemudian orang yang mau berangkat naik pesawat kemudian dia harus bayar? Karena itu kepentingan pribadi. Bukan kepentingan untuk, ini kan kita yang bersama masalah ini kan kita mau menemukan kasus nih. Kenapa kita harus temukan kasus? Kalau cepat kita temukan bisa kita tangani seperti itu. Nah, sementara ini kan mereka mau berangkat ke Jakarta. Nah, kenapa harus bayar? Karena pemerintah tidak mungkin membiayai kebutuhan pribadi. Makanya kemudian itu tidak ditanggung oleh pemerintah. Sementara reagen itu kita harus beli karena memang memang kita nggak punya barangnya seperti itu. Jadi ya kemudian dipungut biaya dari si yang melakukan pemeriksaan. Makanya kemudian jangan sampai, karena masyarakat kan mikir kan di koran udah dibilang pemeriksaan gratis, tapi kok dikutip gitu. Makanya saya kaget juga kenapa bukan sefrontal seberani itu gitu memberikan gratis ya, karena yang saya ketahui di daerah lain tidak ada yang gratis ya kalau untuk yang cek itu, karena sifatnya itu personal ya. Kecuali itu dibiayai oleh mungkin perusahaan atau dibiayai oleh pemerintah. Sekarang pemerhatian pemerintah juga belum maksimal kalau saya bilang. Mungkin karena banyak yang lain yang harus diurusi juga. Nah, jadi memang dilematis untuk teman-teman yang di puskesmas karena mereka APD-nya terbatas, sementara mereka tadi pasien-pasiennya bandel ya, pasiennya juga kadang harusnya isolasi, mereka nggak isolasi gitu. Jadi akhirnya makanya kemudian kayak terjadi seperti yang di Tamiang, tenaga kesehatan yang di puskesmas justru terkena. Padahal kan kalau kita pikir kan harusnya enggak ya, karena tadi kita nggak tahu pasien COVID itu gimana. Jadi kalau apa yang harus dilakukan, kalau kami dari kesehatan memang masih butuh sekali APD terutama, dan juga jumlah tenaga kita memang masih kurang. Kita juga di Aceh kita belum punya, pemerintah katanya sih, pemerintah sudah menyiapkan si rumah sakit cadangan ya. Kalau nauzubillah kalau terjadi penambahan kasus, sudah dipersiapkan rumah sakit yang di Janto untuk rumah sakit cadangan. Tapi kita sih sebenarnya dari Ikatan Dokter Indonesia kita mengusulkan nggak perlulah dibikin sampai rumah sakit, mungkin tempat isolasi saja. Kan banyak pasien-pasien yang juga gejalanya ringan ya. Jadi kalau tempat isolasi paling enggak siapa aja yang baru pulang dari daerah merah kayak Surabaya, Jakarta, Medan diisolasi dulu 14 hari, diawasi, ada tenaga kesehatan di situ, jadi bisa lebih terkoordinir. Tapi itu juga mungkin nggak segampang yang kita pikirkan ya, karena itu sebenarnya salah satu cara proteksi tenaga kesehatan juga, karena ketika orang yang sudah terlokalisir kan kita sudah lebih aware, kita tahu oh ini kita masuk zona bahaya nih gitu kan. Tapi kalau orangnya masih kayak sekarang sih, kita jadi kayak was-was setiap ngeliat pasien gitu. Iya. Makanya Kak Manda, ini menarik yang Kak Manda sampaikan tadi, terutama terkait dengan APD ya. Ini kan artinya kemarin memang sempat kita di mana-mana itu coba untuk bisa berdonasi mengumpulkan APD yang diberikan kepada tenaga medis, tapi faktanya juga itu kurang terus gitu ya. Kurangnya karena memang tenaga medis ini kan setelah menggunakan APD itu pasti langsung nggak dipakai lagi kan, artinya kan nggak bisa. Beda dengan kita pakai masker kain, kita bisa cuci mungkin 2-3 kali bisa kita pakai. Tapi kan beda dengan tenaga medis ini. Nah, mungkin ini melalui channel ini juga kita sampaikan mungkin perhatiannya kepada teman-teman, kita ajak serta untuk bisa paling tidak, sebenarnya kita bukan untuk meminta menambahkan APD, tapi tolong disiplin seperti itu ya, jangan sampai jadi pasien lagi gitu ya. Saya yakin teman-teman medis ini juga sudah pada stres sebenarnya, mereka juga pada capek sebenarnya, tapi ini kewajiban untuk bisa melayani, mau tidak mau ya harus melayani seperti itu. Banyak Kak Amanda sudah bergabung dengan kita, mudah-mudahan ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bisa selalu menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain, selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan kita berharap pandemi ini segera berakhir dan teman-teman bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa, dan tenaga medis selalu diberikan kesehatan, keselamatan dalam melaksanakan tugas. Sampaikan salam Kak Amanda kepada teman-teman tenaga medis, tetap semangat. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh tenaga medis ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda rezeki dan kesehatannya.
Terima kasih banyak Kak Amanda telah bergabung Terima kasih bersama juga kita. Bang Erlanda sudah Ya, difasilitasi untuk berbagilah apa yang saya tahu. iya Kak Amanda. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Insya Allah jangan bosan, kita undang lagi Kak Amanda kalau ada diskusi ke depan Kak Amanda. Insya Allah, baik Bang Terima kasih Er. banyak Kak Amanda ya. Terima Ya, kasih Kak sama-sama Amanda. Bang Er. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.